Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengajarkan doa bahwa artinya kurang lebih, Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka, penyimpangan ketika hidup dan mati, dan kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Yang saya ingin tanyakan adalah, kalau siksa neraka itu sudah jelas gambarannya Pak Ustadz, yang saya ingin tanyakan adalah siksa kubur seperti apa sih? Apakah si jenazah dimanain atau gimana Pak Ustadz? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya alam gaib. Para jamaah, lanjut atau satu dulu? Satu dulu aja. Satu dulu boleh. Ya, para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik aidinil imani wal islam. Assalamualaikum. Assalamualaikum biasa dibaca setelah tasyahud akhir seperti itu atau buat doa yang lain. Oleh karena itu, para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam firman Allah surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu ingkar kepadaku, kata Allah, wa kuntum amwatan, kalian itu dulunya tidak ada, fa ahyaakum, maka aku hidupkan kalian semua. Dalam tafsir, biwasilati rahmil ummi, dengan wasilah rahim ibu kalian masing-masing, kalian hidup. Setelah hidup, sebelum keluar dari rahim ibu 4 bulan sudah ditentukan ketentuan dari Allah, kamu akan mati usia sekian. Pas keluar di muka bumi usia sekian, kontrak sudah habis, lalu kita mati. Summa yumitukum, kemudian aku matikan kalian. Setelah mati nunggu beberapa jam, beberapa hari, setengah hari lagi nunggu anak dan sebagainya. Pas waya datang lalu dikubur. Setelah masuk di kubur, orang pulang menghantar. Setelah suara gesrekan sandal sudah tidak terdengar, summa yuhyikum, kemudian aku hidupkan kalian semua di alam barzakh. Kalian dihidupkan oleh Allah di alam kubur. Berarti kalau seperti itu, adakah mati? Tidak ada. Mati itu hanya sebuah proses. Sama seperti kita di alam rahim. Kemudian kita harus pindah ke alam dunia. Prosesnya macam-macam enggak? Ada yang ngeden. Jangan bu, jangan ngeden, anyul aja. Kalau ngeden ntar suaranya, jadi napasnya habis. Buang napas bu. Boleh amin tahu ya, tahu yang saya punya istri sih. Seperti itu terus aja. Baru kalau sudah kelihatan kepala, kaki naik ke atas, tangannya ke kaki. 1, 2, 3. Nah baru. Itu prosesnya apa berarti? Prosesnya ada yang ngeden sendiri, ada yang disilet. Sesar. Itu prosesnya berarti macam-macam enggak? Macam-macam. Ada yang ngeden sendiri, ada yang disilet.
Setelah itu pindah ke alam dunia. Mati juga sama, Bu. Prosesnya macam-macam. Ada yang nggak ketahuan, mati. Ada yang tahu, nangis 7 hari 7 malam anaknya. Nangis siapa kan, Bu? Sedih. Atau keder, beli mati. Seperti itu. Nangis. Setelah itu mati. Ada yang matinya karena disilat, dibunuh. Itu kan berarti suatu proses. Tatkala masuk di liang lahat, kita itu hidup. Cuman Bapak Ibu, saya pun belum tahu mana alam barzakh. Alam barzakh itu tidak tahu. Di mana alam barzakh? Apakah di Pronggol? Apa di mana terminal sebelah sini atau di mana? Itu hanya tempat penyimpanan jasad kita. Jasad kita akan hancur. Maka yang akan disiksa apa? Yang akan disiksa adalah roh. Roh itu adalah sebuah rasa. Bapak Ibu, halo? Tatkala Bapak Ibu nih duduk di suatu tempat, jenuh, seneng. Yang bedanya jenuh dengan senang, yang membedakan rasa yang beda. Ibu duduk ya, duduk, atau ibu jalan-jalan dulu ketika 40 tahun yang lalu, ibu-ibu 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu dengan kekasih, doi, love ya, love. Ibu jalan-jalan sama love di bawah terik matahari jam 12 siang. Enak gak perasaannya? Halo, enak gak? Enak. Tapi setelah punya cucu jam 12 siang suruh jalan-jalan sama suami, kira-kira perasaannya pribadi, Bu? Yang membedakan apa berarti? Rasa. Oleh karena itu para jamaah, entar yang akan disiksa adalah rasa. Bumi menghempit, sakit minta ampun, kan seperti itu. Nah, itu siksaannya terus menerus sampai kiamat. Sampai apa? Kiamat. Bisakah kita tertolong? Bisa, dengan anak soleh, amal jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat. Selama kita di alam barzakh, selama kita di alam kubur. Setelah kiamat apakah butuh? Ya sudah tidak, karena anak juga mati, ya kan? Dia punya pertanggungjawaban sendiri. Jadi apakah di dalam alam kubur itu disiksa? Yakin disiksa, kan seperti itu. Ya apa yang disiksa? Karena ini sudah nggak ada tulang belulang dan sebagainya. Itu yang disiksa adalah sebuah rasa, roh yang akan disiksa. Di mana tempatnya? Dunia roh, dunia alam barzakh, dunia kubur. Wallahu a'lam. Saya belum tahu. Ningdi, karena isu ini burung mana, Bu? Kecuali isu di sepadan terus balik-balik ya. Tapi hanya sebuah hadis, di alam kubur itu kita disiksa. Makanya Bapak Ibu sering berdoa, Allahumma ja'al qabrahu rawdah min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufra min hifaratin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburan ini menjadi rawdah, menjadi taman-taman surga yang penuh ampunanmu dan kasih sayangmu sampai kiamat tiba. Jangan kau jadikan kuburan ini menjadi tumpukan api neraka. Setiap saat terus menerus disiksa. Allahu Akbar ya. Itu suara adzan, Bu. Oh, terdengar ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu jadi hadis itu emang sahih, emang betul. Di alam kubur ada siksa, ada ya. Tapi bagaimana siksaannya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang disiksa adalah roh, yang disiksa adalah rasa. Maka di dalam ayat tersebut summa ilaihi turja'un. Dalam Al-Qur'annya karena ada step by step, maka di situ di dalam kitab Durratun Nasihin ada selama 40 hari roh masih di dalam rumah. 40 hari. Maka Bapak Ibu sering tahu, mati Tamul Yamin, perasaan aja dodok nih godok. Nah, itu 40
hari. Setelah 40 hari roh pindah di alam barzakh ning Pronggol. Itu. Nah, selama setahun dikumpulkan roh zaman ajali sang memjak umat Nabi Adam jadi satu, menunggu kiamat. Berarti kita di sana perlu makan, perlu minum, ya kan? Cuman makan minumnya tidak seperti dunia, maka tabungannya harus banyak. Karena kita akan melewati alam kubur, alam mahsyar, lalu perhitungan surga atau neraka, maka bekalnya harus banyak. Jangan pas-pasan. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tergampang disambung Selasa depan. Mudah-mudahan kita semua sehat semua, dibarengi tidak ada halangan, bapak ibunya yang rajin, Mulyaminnya juga yang rajin. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti bersama pengajian rutin setiap Senin sore pada maghrib bersama Kang Ustadz Mulyamin. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan keistiqomahan untuk selalu meniatkan diri hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir batin, umur yang panjang, demi selalu bertambahnya ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita menuju alam selanjutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.